hari ini kita belajar tentang cara pembuatan daftar hadir. Coba kita search di Google Chrome terkait dengan daftar hadir. Nah, kita cek di sini ada beberapa banyak contoh daftar hadir. Tapi yang perlu diingat bahwa daftar hadir itu yang penting space untuk tanda tangan itu nggak terlalu rapat. Terus ada keterangan daftar hadir apa, tanggal berapa, di mana. Nah, karena biasanya daftar hadir itu digunakan untuk kegiatan workshop atau rapat. Nah, ini ada beberapa macam, tapi kita hari ini akan belajar yang membuat daftar hadir melalui Microsoft Excel. Biasanya kan mungkin teman-teman di sini membuat menggunakan Microsoft Word ya. Nah, coba kita buka sekarang daftar hadirnya. Nah, ini sebagai contoh, ini daftar hadir yang sudah saya buat. Jadi kita akan buat daftar hadir seperti ini. Nah, di sini ada beberapa nama. Ini namanya saya coba ambil dari beberapa tempat ya, tapi ini nama samaran. Nah, kita coba buat, kita contohkan, kita buka Microsoft Excel. Nah, kita padukan menjadi 2 layar supaya gampang, karena nggak hafal saya juga nama-namanya kalau ngetik terlalu lama. Ini bisa pakai Windows ke kanan atau Windows kiri supaya ada tampilannya 2 muka. Terus kita copy yang pertama daftar hadirnya. Kita coba copy daftar hadir sampai bagian bawah, judul kegiatannya juga kita copy. Semua coba copy masih aman ya, copy paste jadi CTRL-C terus CTRL-V biar kita cepat membuatnya. Ini kalau misalnya cepat, ini nggak sampai setengah jam udah jadi. Nah, setelah semuanya setelah semua informasi sudah dibuat, mulai dari daftar hadirnya siapa, peserta, terus kegiatannya apa, hari apa, terus pukul berapa, sama di mana, lalu kita tambahkan kolom yang akan menjadi panduan. Misalnya di sini saya kasih contoh nomor, nama, kelas, sama tanda tangan. Biasanya ada nomor, nama, instansi, atau unit kerja, atau asal, ya silahkan, itu variatif ya. Nah, ini coba kita tarik ke bawah supaya lebih cepat. Oke, ini kita tarik sampai nomor 21, terus kita namanya juga kita copy paste supaya. Nah, ini sudah masuk semuanya sampai kelasnya juga. Nah, ini kelasnya masih acak ya, ada 1A, 1B, 2A, 2B. Oke, setelah semuanya di copy paste, kita mulai dari membuat baris tanda tangannya. Kita fokus karena sudah di copy semua, kita pindah ke sini. Nah, di sini saya lebih kalau untuk buat daftar hadir itu sifatnya subjektif ya, terserah kita bagusnya kayak gimana. Tapi menurut saya suka yang seperti ini karena lebih terlihat rapi. Nah, kita coba cek di sini, kita di Microsoft Excel itu mainnya pola. Jadi kalau misalnya masa kita ngetik 1 sampai 21 manual. Nah, di sini saya cek dari atas, terus nanti dia akan membuat pola sendiri. Jadi 1, 3 langsung tarik ke bawah, nanti otomatis. Selanjutnya kasih garisnya, nanti langsung di-drag ke bawah, otomatis polanya akan seperti itu. Kayak gitu ya. Nah, selanjutnya kita udah 1, 3, sekarang nomor 2 dan seterusnya. Sama seperti cara yang tadi, 2, 4 langsung copy terus drag ke bawah sampai yang tombol warna hitam, kursornya warna hitam itu ya. Terus kasih garis, terus habis itu tarik ke bawah lagi. Nah, udah jadi. Terus habis ini kalau udah jadi semuanya, kita tinggal rapihkan. Ini di Mesh and Center ya. Terus habis itu ini masih fontnya belum kita samakan. Nah, ini karena ini all border supaya semuanya. Nah, kalau yang kanan ini berbeda, ini all border sampai bawah itu cuman yang kita coba yang supaya rapi, kan nggak mungkin all border, percuma dong kita tadi udah karena kita yang border yang bagian kanan tersendiri. Yang bagian bawah juga ditutup pakai yang paling bawah aja. Kita supaya lebih rapi, saya tambahkan 22 di bawah. Nah, biar lebih kelihatan cakep. Nah, ini all border lagi sampai bawah. Nah, kalau ini tinggal outside-nya ya. Terus border, ini kan saya bilang kalau outside juga langsung jadi. Nah, habis ini semua kita tinggal ngerapihin. Nah, rapihin tinggal di letaknya. Oke, kita samakan fontnya. Ini Times New Roman ya, 12. Kalau mau diganti font lain monggo silahkan. Karena sifatnya memang bebas kalau misalnya untuk fontnya. Nah, kita coba tampilan seperti ini. Jadi di pojok kanan itu di dalam Excel itu ada 3 jenis tampilan. Nah, ini tampilan yang kedua. Tadi ada 3 ya. Yang pertama seperti ini yang kedua, yang ketiga yang tadi.
Nanti teman-teman gampangnya seperti apa silahkan. Nah ini kita bisa pakai format painter biar kita, nah nanti tinggal drag sampai bawah, nanti secara otomatis akan ikut. Nah itu fungsinya format painter ya. Terus kita buat biar lebih cakep bagian atasnya juga. Nah ini kita tengahin, selanjutnya bagian ini kita bold ya, ditengahkan juga, terus kita rapihkan supaya nggak jadi 2 halaman. Ini kan terlihat 2 halaman, nah aslinya kan seperti ini. Yep. Nah ini udah rapih, cuman kan ini kalau di print jelek. Nah kita coba rapikan supaya 1 halamannya itu terlihat bagus. Nah mungkin bagian tanda tangan kita besarkan, nanti nama juga bisa kita geserkan. Ini saya memilih untuk membesarkan di bagian tanda tangan, bagian kelas saya geser supaya kanan dan kiri terlihat sama. Oke, selanjutnya kita cek bagian bawah. Bagian bawah itu nanti kita tinggal buat mengetahuinya siapa, karena biasanya dalam daftar hadir itu biasanya ada kepala misalnya kepala sekolah. Di sini saya contohkan ya, ini kan daftar hadir kelas, bisa jadi nanti kepala pemimpin rapat itu juga bisa kita buat di paling bawah. Nah ini ada 2 cara ya, yang pertama kita membuat langsung di bagian bawahnya, atau yang kedua kita pakai text box. Ini saya contohkan yang langsung di bawahnya. Kalau pakai text box juga nggak apa-apa, ini kan nyari yang bagian tengah, karena kalau misalnya pakai yang seperti ini kita harus ngikutin kolom yang ada di Microsoft Excel. Nah sekarang kita udah lihat, nah seperti ini yang sudah kita buat, tanda tangannya juga sudah ada, di print previewnya jelas. Nah kalau misalnya nih cara lain nih yang saya tadi contoh bilang, coba pakai shape boxnya, kita buat boxnya supaya kita bisa geser di mana biar mau di tengah atau enggak. Terus no fill supaya bisa diisi tulisannya ya. Terus ini dipindahkan, ini copy paste saja. Kalau mau ngetik juga nggak apa-apa. Saya males ngetik, jadinya saya buat copy paste. Nah karena tadi masuk ke dalam border warnanya jadi putih. Nah kita coba warna hitam kan. Nah selanjutnya bagian bawah kepala sekolah dan lain-lain itu kita copy paste semua lah intinya. Sebenarnya double klik juga bisa, tapi ini kok rada bawel ya. Langsung ke kanan, di enter aja, sip. Habis itu tinggal buat ke yang namanya. Nah ini shape-nya nanti, ini kan di pinggirnya masih ada hitam-hitamnya ya tadi ya, nggak apa-apa, nanti kita hilangkan di bagian shape-nya. Nah ini bisa langsung klik juga, ini udah bisa tuh kan, cuman tadi rada bawel aja. Nah ini juga di copy paste yang ini, balik lagi ke sini, oke, paste lagi. Nah setelah itu, kalau tadi kan kita terpaku kepada kolom, barisan kolomnya ya. Nah kalau ini kita bisa geser sampai mana, nah kita samakan dulu fontnya, jangan lupa, nanti kadang-kadang kita lupa, akhirnya beda font kan kurang cakep. Nah kita samakan, tinggal digeser. Nah, terus kita hilangkan garis di pinggirnya dengan cara nanti ada shape fill itu yang di dalamnya kan udah jelas ya, no fill ya. Terus habis itu shape outline-nya yang garis pinggirnya juga kosongkan. Udah, setelah itu kita cek. Selanjutnya kalau misalnya mau lebih rapi, nah ini sudah ya, sudah lumayan cukup cakep ya, walaupun di bagian bawahnya nipnya itu ada kepotong ya. Coba kita tarik ke bawah ya, supaya bisa nggak kelihatan padat ya. Kita besarkan tinggi tabelnya, kolomnya, nah biar lebih renggang, karena 1 halaman kan ini masih banyak kan, jadi ini nggak masalah. Ini kalau mau disamakan semuanya, ini juga dapat dipilih semuanya, nanti biar sama semua, jangan sampai tingginya itu berbeda. Nah ini caranya seperti ini. Terus selanjutnya kita cek lagi, oke, sudah cukup rapi ya. Nah tapi bagian bawah nih itu kurang geser tadi kan, nah kita geser dulu. Terus habis itu kita cek lagi, udah aman, udah. Nah kalau teman-teman masih pengen merapihkan, misalnya di sini kan abjadnya A, B, terus lompat-lompat tuh, nah kita coba filter. Di sini masih bisa kita, nah ini masih kita coba semuanya ini biar masuk ke tengah ya, karena ternyata tadi rada ke bawah, supaya tengah itu klik yang tengah itu.
Tapi sesukanya teman-teman dan serapinya itu menurut teman-teman gimana? Kalau menurut saya suka yang seperti ini. Selanjutnya kita coba filter biar kita bisa ngurutin. Yang di filter itu cuman yang di bagian nama sama kelas. Soalnya kalau misalnya yang di nomor nanti biar nggak usah. Nah ini kita urutin berabjad A to Z kelas, atau mau urutan kelas. Nah ini urutan kelasnya A B kelas 1, kelas 2 A B. Nah nanti enaknya teman-teman mau seperti apa. Nah tapi kalau misalnya semuanya, nah kan akhirnya semuanya geser, dari tanda tangan pun geser, sehingga tadi yang di filter itu cuma bagian nama dan kelas itu ya. Ini harus hati-hati yang di area seperti ini, kadang-kadang lupa semuanya di filter, akhirnya berantakan lagi semuanya. Oke, ini udah urutan ya. Ini urutannya kita pakai urutan kelas. Nah atau ini ada yang kedua, misalnya nih ada hurufnya yang gede kecil, misalnya nggak selaras. Kadang kan kalau misalnya mereka teman-teman kita buat pendaftaran workshop nih, nah mereka daftar tuh pakai yang kapital semua, padahal kita harusnya membuat yang kapitalnya each word, jadi setiap kapital. Nah ini caranya kita tinggal kasih rumus sama dengan proper, terus buka kurung, klik namanya, lalu tutup kurung, di enter. Nah nanti kan udah kelihatan kapital each word-nya. Kita cek ke bawah, udah sampai bawah, terus kita tinggal pindahkan, tinggal di copy, terus habis itu paste di kanan. Nah tapi pilihnya yang sama, yang value-nya aja, supaya apa? Supaya nggak ngulang lagi tabelnya. Nanti kalau misalnya yang di copy paste itu seperti itu semuanya, nanti kalau langsung copy paste, nah hasilnya seperti itu. Makanya paste-nya di bagian paste-nya yang value. Nah seperti itu, nanti yang kanan tinggal di delete. Oke, ini udah satu halaman, ini tinggal siap print. Ini udah urutan ya, nanti tinggal print, set, udah jadi.